Lokasi ruas 2 Waborobo Batu Kopi. Ya, proyek 2022 ini Pemkot Bau-Bau, Dinas PU dan Penataan Ruang. Mantap. Proyek jalan lingkar Kecamatan Surawolio Waborobo ini belum lama ini terjadi kerusakan total, bahkan tampaknya amblas. Ada dugaan bahwa proyek ini materialnya tidaklah benar. Nah, untuk itu mari kita terus telusuri sebagaimana dugaan banyak pihak. Untuk itu telusuri dan ikuti media ini. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. OGTV atau Opini Gino Televisi Indonesia kali ini menyajikan spesial proyek jalan lingkar yang diduga syarat dengan ketimpangan. Walaupun Anda berada, jangan lupa like, komen, dan selanjutnya subscribe. Proyek jalan lingkar Surawolio Waborobo yang jaraknya kurang lebih 20 km ini awalnya sangat membanggakan seluruh warga Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara. Tetapi setelah dibangun dari 2022 lalu hingga saat ini sudah dinyatakan bahwa proyek itu rampung, ternyata hanya diguyur hujan 3 hari saja. Jalan yang menghubungkan antara Surawolio dan Waborobo, Kota Bau-Bau ini membuat masyarakat di wilayah ini sangatlah sesal dan menyesalkan. Melihat kondisi itu, Opini Gino Television Indonesia melakukan investigasi sehubungan dengan informasi yang dikatakan oleh berbagai sumber. Di antaranya menyebutkan bahwa material pembangunan jalan raya ini tidak sesuai bestek. Nah, kalau tidak sesuai bestek, kenapa mesti proyek ini terus berlangsung dan saat ini sudah dinyatakan rampung? Apa tugas kepolisian dan kejaksaan di wilayah Kota Bau-Bau ini? Nah, apakah proyek yang saat ini sudah rampung yang menelan biaya ratusan miliar ini akankah bisa ditelusuri, dan bisakah proyek ini menjadi kebanggaan masyarakat Kota Bau-Bau dan khususnya yang ada di wilayah sekitar luar Kota Bau-Bau? Nah, untuk itu dengan proyek yang saat ini biasa disebut proyek batu topopi ini adalah proyek yang begitu dibanggakan, tetapi sayangnya hanya beberapa hari saja atau 3 hari saja diguyur hujan. Faktanya jalan raya ini menjadi hancur dan mengkhawatirkan. Inilah merupakan salah satu puncak kekecewaan masyarakat yang tadinya mereka bisa melewati jalur ini dan juga bisa memudahkan menghubungkan beberapa daerah-daerah yang ada di lingkaran wilayah Kota Bau-Bau. Untuk itu, ayo kita ikutin terus. Wow.
Proyek Batu Popi ini awalnya menjadi kebanggaan, tetapi banyak pihak juga keuntungan kontraktor sangatlah dahsyat dan disinyalir proyek ini syarat dengan sinyalemen kerusakan. Walaupun Anda berada, jangan lupa like, komen, dan selanjutnya subscribe. Keuntungan kontraktor sangat keuntungan kontraktor sangatlah dahsyat dan maha besar. Hal ini yang membuat banyak pihak meragukan proyek ini, sehingga menyebutkan bahwa proyek ini syarat dengan ketimpangan. Tetapi yang bisa membuktikan syarat ketimpangan tentu adalah pihak-pihak yang berwajib, yaitu kepolisian dan kejaksaan. Akankah pihak kejaksaan dan kepolisian bisa membuktikan temuan adanya markup atau dugaan markup proyek jalan lingkar ini? Karena proyek jalan lingkar ini sepanjang penglihatan kita begitu mulus, tetapi begitu kita masuk ke dalam dan membuktikan apa yang terjadi setelah dia digusur atau diguyur hujan 3 hari, bangunan-bangunan jalan raya itu bak rasanya kayak kena gempa bumi. Di tepian kiri kanan jalan terjadi reruntuhan yang begitu membahayakan dan mengkhawatirkan. Di satu sisi jalan raya retak, bahkan terjadi longsoran yang begitu berbahaya. Lihat saja yang ada di hadapan mata kita ini. Apakah benar materialnya sebagaimana yang kita saksikan di hadapan kita ini? Apakah ini sesuai dengan bestek? Sementara perusahaan yang mengerjakan proyek ini, PT MP LS ini, sangatlah meragukan. Nah, mari kita tunggu apa yang akan dilakukan oleh pihak-pihak yang berwajib, terutama pihak kejaksaan dan kepolisian. Apakah para penyidik tipikor atau tindak pidana korupsi bisa membuktikan, ataukah memang proyek ini memang sudah seperti ini modelnya? Itu proyek seperti inilah yang patut ditelusuri. Apakah benar pekerjaan ini sesuai dengan materialnya, ataukah di sini kontraktornya mengejar keuntungan, demikian pula pimpronya memberikan ruang kepada kontraktor untuk melakukan salah satu upaya untuk mendapatkan keuntungan besar. Kita tahu semua kontraktor mengendaki pekerjaan dan mendapatkan untung yang banyak, tetapi jika mengkhawatirkan masyarakat dan merugikan negara seperti ini, tentu saja bapak yang satu ini yang tepatnya memiliki kebun atau ladang di sekitar sini begitu kecewa melihat adanya kerusakan jalan raya ini yang belum lama saja dinyatakan rampung dan selesai. Akankah kita tunggu kinerja kejaksaan dan kepolisian untuk membuktikan? Atau seperti apa
negara terus jadi teraniaya. Oke TV sebagai media independen tentu saja hanya bisa memberikan ruang dan mengabarkan hal ini. Yang bisa memastikan adalah kejaksaan. Pun Anda berada, jangan lupa like, komen, dan selanjutnya subscribe. Yang bisa memastikan terjadi tindak pidana korupsi adalah hanya kejaksaan dan kepolisian. Mari kita tunggu kinerja kejaksaan dan kepolisian. Saya Gino Samsudin.